hari ini. Hari bahagialah di gereja dengan benar. Ya, kenapa saya akan katakan tegas? Sebab beberapa waktu lalu, ya, dari dulu saudara, beberapa waktu lalu ada beberapa orang datang ke gereja. Dia berkata, Pak, bagaimana jadi jemaat AOC dan punya KKJ? Ya, ada dua orang. Saya adalah WR, saya punya STT, Pak. Dan satu lagi orang biasa, ya. Sama, namanya dia pengen jadi punya KKJ di gereja. Saya bilang sini, HOC kali ini dan KKJ, ya. Terus gimana jemaat hadir? Jemaat Tuhan adalah yang beribadah kepada Tuhan. Hari ini kamu beribadah, kamu jemaat. Besok kamu gak ibadah kepada jemaat. Jangan nanti jemaat lagi dalam itu. Karena bagi Tuhan ada jemaat, ada orang yang datang beribadah di gereja kepada Tuhan. Kita ngomong dalam konteks ibadah di gereja, saudara. Ya, jadi saya bilang, kenapa kamu cari KKJ? Kata itu. Karena pengalaman saya, satu jemaat bisa punya 4 KKJ di 4 gereja berbeda. Apa tujuan KKJ kalau kamu beribadah? Supaya dapat diakonia, sembako. Oh, nggak bisa. Di sini nggak ada sembako, nggak ada diakonia seperti itu. Kalau bagaimana ibadah di sini sungguh-sungguh. Jadi saya kali ini kenapa keras sama jemaat dan pengerja? Supaya pengerja dapat diberkati Tuhan. Terima pemulihan dan promosi dari Tuhan. Kalau kita di gereja masih selalu meminta motivasi, berjualan, yang Tuhan Yesus datang ke baik tempat ibadah, semua pekerja perlukan uang dibalikan, semua merpati dibalikan, semua marah. Rumah Tuhan adalah rumah doa, bukan rumah berjualan, bukan rumah untuk mencari motivasi atau untuk pribadi. Itu saya tegaskan besok di ibadah di gereja. Jadi saudara, saya mau keras, tegas demi kebaikan, timbangan didikan dan timbangan didikan Tuhan. Tidak ada ayah yang tidak mengajar anaknya supaya menjadi orang baik, berhasil dan beruntung. Maka saya sebagai pembahas saudara, saya akan diberikan dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Ya, maka saya juga akan tegur ada pekerja jemaat yang mungkin bolos-bolos, yang sering ngantuk di gereja, yang sering ada saudara. Saya tuh kalau khotbah lihat di jemaat tuh, saya punya ibar itu ngantuk terus. Anehnya doain selesai, ngantuknya kurang. Semangat Tuhan, aneh kan, berarti orang tidak bisa menerima firman Tuhan. Maka saya tegaskan supaya kita menerima pemulihan tahun ini dan promosi dari Tuhan, kita harus mendisiplin diri kita dalam beribadah di gereja. Nanti saya besok kali akan berkhotbah mengenai beribadah di luar gereja. Itu jauh lebih baik juga. Jadi mari saya yang mau yang hadir pagi ini dan semua jemaat yang tidak hadir, ya tolong kita siapkan diri kita untuk menerima pemulihan dan promosi dari Tuhan. Kenapa saya ajak demikian? Satu rindu saudara, jemaat AOC itu adalah jemaat yang benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan dan benar-benar menerima berkat. Jangan sampai bahasa Israel dibebaskan menerima berkat anak perjanjian, tapi di tengah jalan mati semua. Kenapa? Mereka tidak beribadah kepada Tuhan dan benar. Ya, jadi saya kenapa dorong saudara, paksa saudara, himbau saudara untuk beribadah sungguh-sungguh dalam beribadah gereja, supaya saudara tahun ini benar-benar menerima pemulihan dalam segala hal dan promosi Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya sudah merasakan dekat Tuhan di tengah-tengah pandemi. Sampai hari ini saya diberkati Tuhan dalam usaha sama segala sesuatu. Kenapa? Walaupun pandemi, saya tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari, membaca firman setiap hari. Karena saya tahu
Tuhan berkata sendiri, kalau engkau mencari kerajaan Allah dan segala benarnya, semuanya akan ditambahkan. Enak kan? Gampang sekali. Maka saya akan terus tolong saudara, jemaat AOC, jangan sampai kita memikirkan pribadi kita tersinggung, marah, ya, terus dengan menyerang, gesekan, itu udah lewat, udah nggak ada seorang tuh. Kita yang di sini yang masih ada jemaat-jemaat yang mau benar-benar hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi saya percaya jemaat yang ada di AOC saat ini ada jemaat-jemaat yang siap menerima pemulihan dan promosi dari Tuhan. Nanti kita nggak terasa kita diberkati, akan banyak jemaat akan datang saudara. Tapi jadikanlah diri kita teladan bagi orang. Melihat itu kita orang memuliakan Tuhan. Melihat itu kita orang datang ke gereja. Melihat itu kita orang mau berpedoman Tuhan. Itu kita yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin saudara. Mari silakan makan saudara. Terima kasih untuk anda semua dan doa-doa khusus Pak Roy yang telah pesan-pesan Tuhan. Saya percaya tadi benar Pak Roy bilang umur panjang dan kanan kiri adalah yang terhormat asal tadi kita semua terima didikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada dari awal berjalan. Oleh karena
depan kita ada makanan jasmani. Saya yakin anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dalam ibadah ini lebih mengasihi makanan rohani dulu. Amin. Kayaknya kita akan perang dulu ini ya. Kalau Richard sudah heboh banget gitu ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya ini kita masih doa untuk renungan, bukan doa buat makan. Siap Bapak Ibu ya? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami sungguh berbahagia Tuhan, kalau Bapak rohani kami, Bapak gembala kami, ayah kami Tuhan, merayakan ulang tahun tambah 1 tahun sebagai kasih karunia dalam kehidupan Bapak Budi. Kami berdoa Tuhan, biarlah siang hari ini Tuhan menjamah Pak Budi dan kami semua yang ada di tempat ini. Kami sungguh rindu Tuhan disegarkan dengan makanan rohani sebelum kami bisa menikmati semua secara jasmani. Berkati ruangan ini dengan hadirat, berkati ruangan ini dengan kuasa-Mu, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ampuni Tuhan mungkin kalau ada dosa dan pelanggaran kami. Kami menolak setiap tipu, kuasa, dan si jahat yang mau mengambil bagian dalam acara ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta hadirat-Mu, damai sejahtera-Mu turun Tuhan, memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amsal 3 ayat yang ke-16 di sini dikatakan sudah ada temanya luar biasa sekali. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang ada di tangan kanan Bapak Budi dan kita semuanya. Di tangan kiri kita ada kekayaan dan kehormatan. Baik Bapak Ibu, sewaktu saya mendengarkan firman Tuhan ini, hati saya tergelitik. Saya tadi di mobil sama istri bilang, Fred, kenapa ya firman Tuhan ini ujuk-ujuk setiap ada orang yang ulang tahun selalu diangkat gitu ya. Orang selalu kirim pada saat ulang tahun di grup WA atau apapun selalu ngomong, umur panjang ya di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan, kejayaan dan kehormatan. Kenapa? Saya lalu resah dan coba lihat ayat di atasnya. Maka kalau Bapak Ibu lihat ada di layar sana, dikatakan demikian di dalam Amsal 3 ayat 11. Jadi ini adalah rangkaian dari firman Tuhan, pesan Tuhan dalam satu kesatuan. Dikatakan demikian, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Baru ada di ayat yang ke-16 dan bareng bersama saya baca, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bapak Ibu, jadi sebenarnya umur panjang ada di tangan kanan kita, di tangan kiri kita ada kekayaan dan kehormatan. Ini merupakan sebuah akibat. Akibat apa? Lihat ayat yang ke-11 dikatakan adalah, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bapak Ibu, mungkin saya adalah salah satu yang begitu join di GBI Heart of Christ. Bapak kita, Bapak Budi adalah orang yang paling kuat dalam mendidik jemaat. Amin. Pak Budi bukan orang yang nanggung-nanggung kalau mendidik. Saya selalu ingat kalau khotbah itu selalu bilang, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Saya masih ingat salah satu khotbah Pak Budi waktu dia bilang, saya anak-anak saya didik untuk kasih perpuluhan. Saya selalu ingat itu. Jadi Pak Budi memberikan teladan bagi kita untuk kita selalu mengingat menerima didikan Tuhan. Lalu dikatakan tidak pernah bosan akan peringatan dari Tuhan. Jadi kalau orang menerima didikan dari Tuhan, kalau orang menerima peringatan dari Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan ajaran kepada orang-orang yang dikasihinya. Mereka akan disayang seperti seorang ayah menyayangi anak-anaknya. Jadi berbahagialah, karena itulah hikmat yang sesungguhnya ketika kita mendapatkan didikan dan ajaran dari Tuhan. Saudara-saudara, kita mau umur panjang di tangan kanan, tapi kita juga jangan kehilangan tangan kirinya. Panjang umur tapi nggak berjaya dan nggak punya kehormatan. Kalau saya melihat Pak Budi di umurnya yang sudah memasuki usia emas, berapa sekarang? 28 ya Pak ya? Saya awet muda, sampai si Jeffrey aja bilangnya ganteng gitu ya. Saya jadi gak pede ya. Bapak Budi 56 ya Pak? 56 tahun. Sudah, kalau saya lihat, sudah mewariskan kejayaan dan juga kehormatan. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi kita tidak cuma sekedar umurnya panjang, tapi kita tidak memiliki kejayaan dan kehormatan. Apa kejayaan? Kejayaan itu adalah keberhasilan di dalam Tuhan. Kita berhasil mendapatkan hati Tuhan. Kita berhasil melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di muka bumi ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan mempunyai misi dalam kehidupan kita. Karena itu kita ada gereja GBI Heart of Christ. Karena itu Tuhan kirim Bapak Budi dan keluarganya untuk melayani di situ, untuk kita melakukan perkara besar untuk kerajaan. Amin. Saya tidak panjang-panjang karena saya tahu perut sudah mulai keroncongan, ya kan? Tapi saya mau melandasi ini semua sebelum kita berdoa. Maka mungkin saya juga mau kita berdoa buat Bapak Budi dengan hormat mungkin sebelum ini. Kalau Tuhan, kami berdoa menyerahkan kedua hamba ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah banyak sekali melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur kami menjadi orang yang bisa memiliki teladan seperti Pak Budi dan Ibu Ida Tuhan. Kami tahu banyak hal yang mereka lewati, kadang membuat frustasi, mungkin kadang mereka merasakan berat, tapi kami tahu Engkau sendiri yang menyertai mereka sehingga mereka bisa melewati itu semua, sehingga mereka juga nanti bisa bercerita kepada kami bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan melewati berbagai perkara dan mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kami bisa melihat Tuhan sebagai teladan Tuhan. Siang hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa, kami meminta Tuhan kesehatan, kekuatan, kejayaan, kehormatan menjadi bagian dalam kehidupan Bapak bersama kami. Kehormatan menjadi Tuhan untuk jemaat. Biarlah Kau terus yang memberkati kami. Sebentar kami juga akan siap menikmati makanan secara jasmani. Tuhan menguduskan dan memberkati. Dan kami juga Tuhan, sebelum menikmati itu semua, kami mau menerima juga berkat yang dari Tuhan melalui hamba. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami ada hanya Kamu saja Tuhan. Engkau berkati sedang hadir pada siang hari ini Tuhan. Memberikan kesehatan, umur panjang, berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Ya jemaat HOC, jemaat yang benar-benar mau serius pada Tuhan. Karena kami tahu tahun 2021 ini Tuhan sudah siapkan pemulihan dan promosi Tuhan. Bila hati kami siap menerimanya Tuhan. Tuhan, kalau Anda sudah lagi akan berdoa berkat bagi mata Tuhan. Bila apa yang kami percaya Tuhan terjadi dalam hidup. Amin. Amin. Mari saudara angkat tangan kita, katakan amin akan setiap kata-kata iman ini, dan percayalah terjadi dalam saudara. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kau dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Inilah berkat rahmat anugerah dan kawan surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, urapan kuasa Roh Kudus melimpah atas semua siang ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya selalu mengatakan amin.